Pemerintah Kabupaten Tulungagung mengikuti rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2024 yang diselenggarakan di ruang rapat Prajamukti Kantor Bupati Tulungagung Rabu 3 Juli 2024 mulai pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Acara ini dihadiri oleh PIC Wilayah Jatim 3, Alfi Rahman Waluyo dan Riza Laila Soro, kemudian PJ Bupati Tulungagung Dr. Insinyur Heru Susono MT didampingi Sekda Dr. Andes Tri Haryati MSI, Kepala OPD Camat Kabupaten Tulungagung, Direktur BUMD dan perwakilan Kepala Desa dan penyedia barang dan jasa. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan perbaikan tata kelola pemerintah daerah di Kabupaten Tulungagung. Rapat koordinasi program pemberantasan korupsi terintegrasi ditandai dengan penandatanganan bersama Fakta Integritas oleh PJ Bupati Tulungagung, Sekretaris Daerah Kades Karang Talun Kalidawir, perwakilan CV Bayu Putra Perdana. PJ Bupati Tulungagung Dr. Insinyur Heru Susono MT menyampaikan, korupsi merupakan masalah besar dan dapat menyebabkan turunnya kepercayaan publik, mengalihkan alokasi sumber daya, hingga mempengaruhi pembangunan ekonomi di setiap negara. Dengan demikian, korupsi harus diberantas dan dicegah agar dapat mewujudkan negara maju yang berkeadilan. Untuk mewujudkan hal tersebut, KPK telah mengembangkan tools atau alat untuk mendiagnosa awal risiko korupsi seperti MCP dan SPI. Monitoring Center for Prevention atau MCP Kabupaten Tulungagung pada tahun 2023 mencapai 92,65, berada di urutan ke-13 dari 38 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Timur. Survei Penilaian Integritas atau SPI, Indeks Integritas Kabupaten Tulungagung pada tahun 2023 mendapatkan skor sebesar 71,70 apabila dibandingkan dengan indeks SPI Provinsi Jawa Timur sebesar 75,33. Berada pada urutan ke-38 dari 38 kabupaten atau kota. Acara dilanjutkan paparan dari Sekda Tri Haryati tentang rencana aksi Pemkab Tulungagung dalam mencegah hingga memberantas korupsi melalui program yang masih berjalan, diantaranya pemberantasan korupsi melalui jalur perbaikan sistem dan pengawasan. Perwakilan mohon nanti juga untuk diteruskan Pak Camat khususnya meneruskan kepada kepala desa yang ada di wilayah masing-masing. Hari ini bagian dari pelaksanaan rapor pencegahan dan pemberantasan korupsi, dan ini memang dilakukan di seluruh Jawa Timur. Ini yang berapa Pak? Yang tahun ini di Jawa Timur sudah hampir setengah ini. Itu memang kegiatan ini yang harus dilakukan oleh Divisi Pencegahan dan Koordinasi dan Supervisi. Kemarin yang fokusnya hari ini fokusnya pada nilai-nilai LCD maksimal dimaksimalkan, kemudian dijelaskan kalau nilai maksimal ini harus diperbaiki. Kemudian yang kedua juga nilai SPI yang belum maksimal ditingkatkan, diskusi mana-mana yang harus ditingkatkan. Termasuk layanan masyarakat di dapur, di kesehatan, di mall yang memang belum maksimal, ya kita dorong untuk maksimal. Artinya ini adalah bagian dari perbaikan kita terkait dengan pencegahan korupsi besar. Mungkin itu. Juga agak awam gitu Pak. Ya itu memang dari diskusi kita nanti SPI. Makanya perhatian kita di SPI nanti lebih fokus lagi. Ada target yang memang diperintahkan oleh KPK bahwa tahun ini kita mencoba memulai 80 bisa. Kalau 80 sudah termasuk kategori jatuh. Kita mencoba yang rawan itu kita hilangkan, dinaikkan. OPD apa coba? OPD ya? Kalau OPD kan SPI tidak tahu, karena surveinya itu kan acak. Oleh KPK disebar secara acak, internal, eksternal, kita nggak tahu siapa yang disurvei, terus dinas mana yang disurvei. Kalau hari ini kami melakukan rapat koordinasi program korupsi terintegrasi. Kegiatan rutin sebenarnya seluruh Pemda Jawa Timur bahkan se-Indonesia kita melakukan. Seperti kita ketahui bersama ada dua alat ukur yang KPK punya untuk mengukur keseriusan Pemda dalam melakukan pencegahan korupsi. Yang pertama adalah MCP, yang kedua adalah SPI. Kalau untuk MCP relatif aman, Tulungagung gitu peringkat ke-13 ada di papan atas
se-Jawa Timur indeksnya 92,7, walaupun ini yang jadi catatan kita bersama kemarin progresnya turun dari 2022 ke 2023 itu ada turun poin, tapi saya senang sekali Pak PJ Bupati beserta Pak Sekda dan jajaran sudah berkomitmen bahwa tahun 2024 nilai MCP itu jadi 95. Nah ini mudah-mudahan teman-teman pers, masyarakat Tulungagung bisa bantu mengingatkan Pemda gitu bahwa ada target-target ini, kita saling bersinergi untuk memastikan bahwa eksekusi berjalan dengan baik. Di PR Tulungagung kondisinya masih rentan korupsi kalau di penilaian KPK kalau berhasil SPI. Kalau SPI itu ditanya kepada masyarakat, pada stakeholder internal, eksternal maupun ekspert. Kita tanya seberapa berintegritaskah Tulungagung, dan jawabannya memang belum menggembirakan. Namun tadi kami sudah menyampaikan kepada jajaran Tulungagung, tadi Pak Sekda juga sudah menyampaikan apa-apa yang sudah dilakukan, mungkin hanya kurang sosialisasi. Mudah-mudahan memang hanya kurang sosialisasi, tapi saya sampaikan selalu bahwa kalau kita mau dinilai daerahnya berintegritas, maka pastikan daerah kita berintegritas betul. Kalau sudah berintegritas betul, kabarkan kepada masyarakat bahwa kita memang berintegritas. Kami sangat memahami bahwa kondisi-kondisi yang selama ini terjadi di Pemkab Tulungagung tentunya mempengaruhi. Nah, namun seserius apakah Pemkab Tulungagung mau memperbaiki diri, itu yang kita tunggu bersama. Nah, mudah-mudahan pengalaman buruk yang lalu tidak terulang kembali. Mungkin itu Pak Korek. Kalau berdasarkan MCP ada dua yang harus kita perbaiki berdasarkan KPK. Yang pertama di kemampuan APIP, kapasitas APIP. Personilnya masih kurang, anggarannya masih kurang. Memang ini dilematis apakah kalau anggarannya ditambah, personilnya kurang, maka nanti tidak terserap. Kalau personilnya ditambah, anggarannya kurang, itu juga problem. Nah, tadi komitmen dari Pak PJ Bupati dan Pak Sekda bahwa dua hal itu akan diperbaiki, maka kita menunggu Tulungagung bisa punya APIP yang lebih baik. Kalau APIP-nya baik, maka kami harapkan teorinya sebagai garda terdepan pencegahan korupsi, kalau APIP-nya kuat, maka kasus-kasus korupsi itu mestinya bisa dicegah sejak dini. Nah, ini juga manajemen ASN yang kita soroti adalah sistem merit yang masih berproses. Harapan kita sistem merit di Pemkab Tulungagung ini bisa semakin baik sesuai dengan amanah undang-undang yang mengharapkan bahwa proses pengisian jabatan itu dilaksanakan berdasarkan sistem merit. Itu dari MCP. Kalau dari SPI ya saya kira hampir serupa hal-hal yang harus diperbaiki. Namun yang menarik adalah ada anomali di mana MCP-nya Tulungagung baik, namun SPI-nya masih kurang. Jadi kalau kita pernah dengar ada gium hasil tidak akan mengkhianati proses, di Tulungagung ini masih terjadi anomali. Tapi sekali lagi kami sangat mengapresiasi jajaran Pemkab Tulungagung hari ini sudah berkomitmen. Tadi ada 9 rencana aksi yang kami catat. Nanti mohon dibantu juga untuk membantu mengawal tindak lanjutnya. Pak PJ Bupati, Pak Sekda sudah berkomitmen, sudah rencana aksi itu akan segera bisa terpenuhi, sehingga akan mewujudkan nilai MCP baik, SPI baik, dan harapannya tentunya kasus korupsi bisa diminimalisir.